Eh, Mana lagi pertanyaan. Pegang IPCC, oke. BTPS tadi sudah ya, sudah ada yang naik lagi BTPS tadi sudah. Pak Boki Andri Setiawan bahas tentang resesi di berbagai negara terhadap grup pasar saham Indo. Sebenarnya resesi berbagai negara, inflasi kalau bisa teman-teman lihat kayak di Eropa, di Amerika itu kan kayak tinggi banget. Bahkan teman-teman yang di luar negeri juga ya biaya listriknya juga naik luar biasa. Indonesia tuh sebenarnya satu yang apa ya, diuntungkan ya, bukan diuntungkan juga sih, gimana bilangnya, yang tidak separah itu. Kalau misalnya teman-teman lihat kayak kehidupan kita tuh sebenarnya nggak terlalu berubah banyak banget gitu. Beda banget dengan negara-negara di luar sana yang kayak ya kayak Turki misalnya. Turki katanya bahkan untuk beli roti aja tuh harganya sudah naik 2 kali lipat. Jadi teman-teman kalau lihat ada satu ulasannya soal di Turki, saya kemarin baru lihat tuh videonya Turki. Turki juga inflasinya gede banget gitu. Dan juga harga roti bisa naik 2 kali lipat. Nah, ketika harga bahan makanan itu naik banyak, tapi income dari warganya itu nggak naik banyak, ya itulah bisa terjadi namanya resesi. Dan itu bukan hal yang menggembirakan, itu pasti hal yang mengkhawatirkan. Tapi sebagai di Indonesia itu sebenarnya cukup soft karena kita commodity base ya. Kita ekspor besar, kita ekspor di batu bara, ekspor di kelapa sawit, sehingga kita terima banyak duit ya, devisa negara tuh banyak dari situ. Dan juga kalau misal kita lihat negara kita punya PE ratio secara IHSG total itu masih rendah sekali. Jadi kayak dibandingkan dengan negara-negara lain ya, sebenarnya kita tuh masih yang dalam tanda kutip marketnya seksi lah. Nah, cuma kalau bisa disuruh saya untuk memprediksi kayak jangka pendek ya, I cannot do that. Saya harus jujur, saya nggak bisa lakuin itu ya, memprediksi jangka pendek dan sebagainya. Yang saya bisa lakuin adalah saya pick mana nih company yang oke, yang quality ya, yang bagus, harganya masih murah ya, kita keep di situ. Buffett kan juga bilang begitu kan ya. Ada dalam satu contoh ya, kayak ada di Reels Media, teman-teman lihat deh, yang ada satu interview Buffett yang dia cerita soal John Maynard Keynes ya. John Maynard Keynes ini adalah bapak makroekonomi dunia. Nah, dia awalnya pakai siklus kredit, dia prediksi mana perusahaan-perusahaan akan diuntungkan segala macam. Pada akhirnya gagal juga. Akhirnya yang dilakukan apa? Dia cari perusahaan yang bagus, harganya murah, dibeli udah gitu aja. Dan akhirnya ngasilin untung besar. Dan ketika John Maynard Keynes ini meninggal, dia hartanya berapa ratus juta dolar. Jadi itu kayaknya ekonom paling kaya dia juga gitu. Jadi ya seperti itu. Fokusnya bukan yang makro. Yang kok saya sih fokusnya nggak makro, tapi fokusnya saya itu lebih kepada bottom up. Pilih company-company yang berkualitas, kemudian beli ketika harganya murah. Ya, over time itu harusnya akan bagus returnnya. Oke. Kak, bahas tentang ekuitas dong, masih bingung soal laba ditahan itu uangnya dari mana. Oke. Misalnya perusahaan punya ekuitas 100 nih. Nah, tahun itu ya, setelah setahun berjalan perusahaan menghasilkan laba 10. Nah, kalau misalnya 10-nya ditahan semua ya, ekuitas perusahaan itu dari 100 ya tambah 10 jadi 110. Seperti itu. Nah, misalnya contoh lah, kita supaya gampang lah, contoh kita berdua gitu bikin PT tanam modal sama-sama 50-50 ya, 50 juta ya, kita 50-50. Nah, di dalam laporan keuangan nanti ekuitas itu tercatat modal di store, bukan modal di store ya, modal di store itu 100 juta karena 50-50 kan, 100 juta modal di store 100 juta. Nah, setahun berjalan kita untung nih 10 juta. 10 juta ini kita decide 10 juta ini kita nggak mau bagi dividen, kita tahan aja ke perusahaan.
Nah, jadi nanti ekuitas itu dari 100 juta modal disetor, tambah 10 juta laba ditahan. Karena laba yang dihasilkan dari operational business kan ditahan dalam perusahaan, makanya laba ditahan 10 juta tadi. Nah, that's why porsi laba ditahan perusahaan, kok teman-teman lihat, kalau dia besar, artinya perusahaan ini di masa lalu menghasilkan laba yang besar sekali. Jadi total laba ditahan, kalau bisa teman-teman buka laporan keuangan, lihat laba ditahan itu artinya adalah seluruh laba perusahaan ditahan dalam perusahaan pada saat itu. Nah, jadi kalau misalnya contoh ada perusahaan yang laba ditahannya negatif, artinya apa? Artinya dalam sepanjang operasional bisnisnya ya menghasilkan laba yang negatif. Jadi nggak untung, jadi dia masih rugi. Jadi misalnya 100 nih, kayak contoh tadi kita modal setor 100 juta. Terus kita ternyata tahun pertama rugi 10 juta. Nah, jadi nanti ada yang namanya defisit ya di ekuitas di bawahnya itu ada defisit ya minus 10 juta. Jadi modal kita dari 100 minus 10 jadi 90 juta. Itulah ekuitas kita. Nah, itu tadi sekalian menyinggung yang ada ADES itu ya. Kenapa ADES nggak bagi dividen di 2019? Nggak pernah bagi dividen, 2020 juga nggak bagi dividen. Karena ADES itu masih laba negatif, saldo labanya negatif. Undang-undang PT itu nggak boleh bagi dividen kalau saldo laba negatif. Nah, ini kan 2021 saldo laba udah positif. Ya mungkin pada akhirnya dia bagi dividen. Ya saya nggak terlalu ngikutin aksi korporasinya ADES. Cuma kalau saya pernah pelajari ADES, karena banyak yang nanya juga ADES kenapa nggak bagi dividen sepanjang ini. Skip lah, jelek segala macam. Ya Anda lihat dulu case-nya. ADES itu dalam 2020 ke belakang itu saldo labanya itu negatif. Jadi dia nggak boleh bagi dividen. Undang-undang PT nggak boleh. Oke, jadi secara regulasi PT memang nggak boleh. Jadi Pak Sandro.oles semoga bermanfaat. Pak Dov Santoso, kok ROE bagus, operating margin positif, net profit bagus, tapi cash flow negatif, bagus atau tidak ya? Harus dicek duitnya lari kemana. Karena kalau misalnya cash flow-nya negatif, tapi dia expand, CF negatif maksudnya mungkin cash flow operation ya, operational negatif. Mungkin dia expand, dia nambah inventory ya, itu menurut saya itu juga fine. Cuma harus dicek lagi penjualannya kebanyakan piutang atau tidak. Nah, aku bisa penjualannya itu let's say dia jualan 100, piutangnya naik 90 ya, kayak misalnya contohnya si DAK ya di OJK itu juga udah terkenal banget. 2019 kita buka, ternyata dia punya piutangnya tuh naik sejalan dengan salesnya. Jadi salesnya, kok saya nggak salah salesnya 100, piutangnya naik 80. Artinya dari 100 penjualannya yang cash cuma 20, 80-nya tuh piutang, jadi belum bisa ditagih. Piutang itu artinya orangnya masih kasbon, ya pembelinya masih kasbon. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Jadi ya saya nggak bisa bilang langsung itu bagus atau jelek, harus tergantung sih case-nya seperti apa. Makan siang gratis, makan siang gratis kalau beli stock insight, apakah dapat rekapan? Dapat kok, ada link ke Excelnya, you bisa download. Pak Rikza, GPM tinggi, NPM rendah, apakah bagus? Nah, ini harus cek apa story-nya, apa yang menyebabkan seperti itu gitu. Jadi kalau ngomong soal margin, ini memang ada orang bilang kalau misalnya marginnya tipis itu jelek. Enggak juga, saya pribadi berpandangan tidak seperti itu. Karena ada bisnis yang marginnya tipis tapi dia muternya kenceng, itu dia bagus, perusahaannya bagus. Contoh misalnya kayak di US ada namanya Costco. Costco itu bisnis modelnya adalah you nggak bisa nyari barang yang lebih murah dari Costco. Kenapa? Karena dia jual dengan harga modal. Jadi kayak misalnya kita beli gelas ini, misalnya ini gelas harga modal 20.000 ya, misalnya total 20.000, dia jual 20.000. Nah, kok bisa dia jual dengan harga modal? Karena dia ngambil untungnya bukan dari gelas, tapi dia jualan yang namanya membership. Nah, di membership itu kalau misalnya yang ke Costco itu dia daftar membershipnya Costco, baru dia bisa beli gelas ini dengan harga 20.000. Nah, otomatis
sebagai orang yang beli barang yang kok misalnya retail tuh that's why saya bilang retail tuh nggak ada customer loyalty sebenarnya. Customer loyalty itu di retail bisa muncul baru kok misalnya harganya murah. Itu yang dilakukan sama Costco. Jadi ketika Costco itu jualan membership, dia jual barangnya dengan harga modal, ya company-company lain nggak bisa compete sama dia. Akhirnya ya bisa bangkrut. Makanya Costco bisa bertahan di tengah persaingan retail yang ketat. Dia bisa lawan Amazon, dia bisa lawan Walmart, karena ya itu dia bisa jual dengan harga modal dan dia ngambil untung cuma dari membership, dan tuh marginnya cuma 1%, 1% apa 2% gitu, tipis sekali. Terus kalau misalnya di Indonesia you lihat Metro Data, itu tipis sekali marginnya, cuma 2% paling ya, 1% 2%. Dan kalau misalnya company yang gross marginnya tebal kemudian net marginnya tipis sekali, itu bisa jadi karena operasionalnya costnya tinggi. Nah operational costnya tinggi itu berarti bisa jadi fixed costnya juga tinggi ya. Jadi fixed costnya misalnya gaji ke pegawainya, kemudian biaya-biaya, pokoknya biaya-biaya yang fix lah, fixed cost kan. Terus apakah itu bagus? Jadi dia bisa jadi company-nya masih kecil sehingga dia perlu grow untuk achieve scale dulu, baru akhirnya dia bisa dapat margin lebih tebal. Itu bisa aja kejadian seperti itu. Kalau di Indonesia ada nggak ya? Era Jaya juga, tapi Era Jaya dari gross margin juga tipis sih. Kayaknya Campina dari gross marginnya lumayan tebal tapi ke net marginnya tipis. Kenapa? Karena operating costnya masih tinggi. Sehingga saya operating costnya tinggi itu karena marketing sama pengiriman kalau saya nggak salah. Kalau saya nggak salah ya, saya lupa ingat juga. Pengiriman distribusi es krimnya. Jadi case by case ya, nggak bisa dipukul rata ya. Jadi that's why di Mijas kita mencoba untuk bukan hanya lihat rasio, bukan hanya lihat angka-angka, tapi juga kita mencoba mencari story di balik angka itu sehingga itu lebih make sense. Sehingga kayak angka ini kan sebenarnya cuma angka gitu, tapi kalau misalnya kita bisa mengerti story di baliknya baru kayak ada soul-nya gitu loh. Jadi kayak contoh Era Jaya deh. Saya lagi pelajari soal Era Jaya. Kalau misalnya you lihat Era Jaya, kompetitor retail elektronik dan smartphone itu habis semua, cuma Era Jaya sendiri yang bisa masih sekarang tuh masih eksis gitu. Kalau misalnya dulu kita masih ingat namanya Global Teleshop, okshop.com, itu kemana sekarang? Udah hilang. Dan itu kejadiannya di 2014-16 itu mereka hilang rata tanah. Kok bisa kayak gitu? Itu ada story-nya, dan itu kelihatan dari apa yang dilakukan sama Era Jaya di masa-masa itu. Ketika dia turunkan marginnya, kemudian kompetitor yang punya hutang gede itu habis, dan juga perputaran dari inventory. Kenapa kayak smartphone itu putarnya harus cepat? Karena kan produknya itu setiap tahun launching nih model baru, dan kalau misalnya ketika Era Jaya lakuin dia turunin margin ya, kemudian akhirnya kompetitornya nggak bisa lawan, barangnya itu usang ya, jadinya udah ketinggalan zaman. Akhirnya di write off tahun 2015 tuh ada satu company yang dia write off 1 triliun dia punya persediaan di smartphone. Nah, jadi itu ada story-nya di situ. Kenapa Era Jaya bisa se-eksis sekarang, dan kenapa marginnya Era Jaya sekarang lumayan jadinya naik cukup tinggi. Jadi itu ada story-nya. Jadi kita di Midas kita coba bukan hanya lihat angka, karena lihat angka ini gampang, semua orang bisa lihat angka gitu. Tapi kalau misalnya menghubungkan story-nya itu memang perlu kita riset. Makanya kita ketika riset ya kita sampaikan ke membership ya, kita kenapa dia bisa seperti ini, apa story-nya baru. Karena pada akhirnya yang bikin kita bisa nge-hold kuat, pegang lama itu kan story kan sebenarnya. Kalau misalnya cuma angka doang, kita nggak greget gitu, pegangnya tuh nggak yakin gitu. Kalau angkanya beda dikit kita udah nggak yakin. Tapi kalau misalnya kita punya story, kita punya ada narasinya gitu, bahwa kalau misalnya narasinya ini perusahaan dia bisa expand berapa kayak gini, kita bisa pegang itu dan kita bisa liatin seiring berjalannya waktu gitu. Jadi itu yang bisa bikin kita hold lama. Saya
ngehold paling ini, saya ada satu saham yang saya hold dari udah berapa tahun ya, kan udah 5 tahun saya nggak jual gitu. 5 tahun saya keep. Kenapa? Karena story-nya masih inline, dia masih growing terus. Itu saya diamin aja, nggak usah saya papain. Dan pada akhirnya juga returnnya juga bagus banget. Jadi ya kenapa bisa hold sedemikian lama, karena story-nya masih inline, masih intact. Dan meskipun kadang-kadang ada angkanya yang berubah-berubah ya, tapi kita lihat story-nya masih inline. Jadi ya kita masih bisa hold. Jadi seperti itu. Oh, ini banyak company-company yang teman-teman tanya, itu banyak yang saya belum baca. Jadi sebenarnya sebagai kita investor juga, kita nggak semua company kita ngikutin, pasti ada beberapa. Saya nih catatannya, karena di bursa kan udah 800 kayaknya saham di bursa, dan nggak mungkin saya ikutin semuanya. Jadi mohon maaf untuk beberapa yang saya nggak tahu ya, saya nggak bisa bahas, takutnya salah. Ini ada berapa, saya total baru ngikutin 57 saham ya, 57. Tapi dari 57 ketemu beberapa dapat bagger juga ya, enak. Jadi nggak usah ngikutin banyak-banyak, ngikutin yang dikit yang kelihatannya jelas-jelas bagus gitu. Pak Boki setuju kok, sorry perusahaan jadi ada sold. Yes, benar. Jadi ada alasannya tuh jelas gitu. Bahas teori bandamologi dulu bang, saya nggak ngerti bandamologi. Mungkin tanya ke yang bisa kali ya, saya nggak bisa. Pak Budi Isman, kak mau tanya, kalau membership terus membernya selesai, apakah bisa dapat tools-toolsnya? Ya kayak misalnya langganan Netflix, membership Netflix udah selesai, masih bisa nonton nggak bisa. Namanya langganan, jadi nggak bisa pak. Jadi ya untuk khusus member itu tetap pakai. Bahas, nah Pak Bayu nih yang tadi yang baru join membership ya siang tadi ya, tolong bahas PMMP apakah trap atau menarik. Ada di membership sebenarnya, karena kenapa saya nggak mau bahas PMMP secara live, karena menurut saya ada beberapa trapnya dan kurang etis juga untuk saya bahas di live. Jadi teman-teman yang sudah di dalam membership, ada satu analisa yang sudah kita bikin soal PMMP. Nah, yuk baca di situ. Itu sudah cukup jelas. Nah, jadi seperti itu ya. Prospek Unilever ya, saya nggak ngikutin sih pak. Kenapa saya nggak ngikutin Unilever? Karena Unilever ini saya nggak terlalu tertarik Unilever untuk saya ikutin, karena ada saham lain yang punya room to grow yang banyak, yang gede, yang saya lebih worth it untuk spend waktu mempelajari itu. Dan juga Unilever secara harga juga nggak murah-murah banget. Jadi saya tuh pengen company itu yang no brainer tuh artinya ini udah jelas-jelas bagus dan jelas-jelas murah, saya beli. Jadi saya tuh nggak pengen yang kayak bikin analisa yang pinter-pinter banget, itu saya nggak pengen. Kenapa? Karena biasanya analisa yang terlalu pinter-pinter gitu, saya malah kadang gini, ketika kita analisa dan kita beli invest saham itu sebenarnya bukan rocket science. Jadi bukan yang paling pintar yang menang gitu, bukan yang paling pintar yang untung paling gede gitu, enggak juga. Tapi yang paling disiplin, yang paling sabar, itu yang biasanya menang.